Tahukah Anda tentang kota sejarah Mesir kuno Herakleion? Likuefaksi adalah fenomena di mana tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya dan menjadi seperti cairan akibat getaran, seperti gempa bumi, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur. Likuefaksi biasanya disebabkan oleh getaran yang berasal dari gempa bumi, tetapi juga bisa terjadi akibat beban siklis atau getaran lainnya. Banyak orang jenius di masa lalu berasal dari peradaban Yunani kuno. Salah satu bidang yang populer adalah cara bagaimana merekam negeri-negeri yang jauh dalam bentuk peta, dan dicatat dalam buku. Peradaban sejarah Mesir kuno pun tak luput dalam catatan sejarah mereka. Ada banyak ahli geografi Yunani kuno yang pernah singgah, memetakan kawasannya, dan mencatat dalam buku seperti Strabo, 63 sebelum Masehi hingga 24 Masehi, dan Herodotus, 484 hingga 425 sebelum Masehi. Walau sudah dicatat oleh Herodotus dan Strabo, tidak semua kota itu ada hari ini. Sebuah kota tersohor dari peradaban Mesir kuno telah hilang secara misterius, bernama Herakleion. Selain direkam dalam catatan, kota itu dikenang dalam beberapa prasasti langka. Dalam sejarah Mesir kuno semasa Firaun Nektaneboi, 379 hingga 360 sebelum Masehi, melalui sebuah prasasti yang disebut sebagai Prasasti Naukratis, menulis, 1/10 pajak dihasilkan dari impor di kota Tonis, Herakleion, yang harus diberikan kepada tempat suci kuno Neit dan Sais. Pada masa peradaban Mesir kuno era Ptolemaic, prasasti Dekricanopus menyebut kota Herakleion sebagai sumber penyumbang, pengorbanan, dan prosesi di atas air untuk menghormati Firaun Ptolemus III, 280 hingga 222 sebelum Masehi. Lokasi kota Tonis Herakleion terletak sekitar 32 km timur laut kota Alexandria. Keberadaannya kini berada di bawah Laut Mediterania, tepatnya di Teluk Abu Qir. Selama beberapa tahun terakhir, para ahli dari bidang sejarah, arkeolog, hingga geologi menemukan banyak hal terkait kota itu, termasuk alasan kehancurannya dan pengangkatan artefak. Pada masa jayanya, Tonis Herakleion adalah kota pusat perdagangan, atau dalam konteks hari ini sebagai kota bisnis dan ekonomi, yang penting bagi peradaban Mesir kuno dan berbagai peradaban lainnya di sekitar Laut Mediterania. Kota Tonis Herakleion berdiri sejak 2700 tahun yang lalu di serangkaian pulau, pasir, gundukan lumpur, dan rawa yang saling berdekatan. Dengan demikian, tempat ini menjadi kota perdagangan dan pelabuhan yang berusia tua, melampaui tetangganya yang berdiri pada 331 sebelum Masehi oleh Alexander Agung. Saking pesatnya, kota Tonis Herakleion meluas dan menjadi gerbang kosmopolitan Mesir kuno yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa di sekitar Laut Mediterania, sekaligus penghubung dengan dunia barat. Pesisir ramai dikunjungi oleh kapal yang hendak merapat ke pelabuhan. Kanalnya disibukkan dengan perahu-perahu kecil dari dalam Mesir yang akan melabuh di berbagai dermaga. Di bagian tengah kota Tonis Herakleion berdiri kuil besar berdiri untuk menghormati Osiris. Para arkeolog bawah air juga menemukan ragam patung kecil Sphinx di depan reruntuhan kuil, dan patung besar Harpokrates, dewa kesunyian dan kepercayaan diri. Dengan demikian, kedua tanda itu menegaskan jalur masuk menuju kuil seperti tata letak pada umumnya bangsa Mesir kuno. Arkeolog pernah menemukan beberapa benda yang dikhususkan untuk dewa Osiris. Hal itu dibuktikan adanya temuan yang bersangkutan dengan perayaan tahunan Osiris yang juga diterapkan oleh peradaban sejarah Mesir kuno lainnya. Dalam Drain the Ocean oleh National Geographic, perahu kecil ditemukan sebagai penghormatan kepada Osiris. Kemudian, perahu tersebut ditenggelamkan sebagai hadiah kepada sang dewa alam bawah itu, hingga pada akhirnya terungkap kembali oleh para arkeolog. Kemunduran dan bencana. Namun, kedikdayaan kota Tonis Herakleion mulai surut ketika kota Alexandria berdiri. Banyak kapal pedagang mulai beralih ke kota Alexandria pada abad kedua sebelum Masehi yang berada 24 km di barat. Meski demikian, kota Tonis Herakleion masih dihuni setidaknya sampai akhir abad kedua sebelum Masehi, dalam sejarah Mesir kuno. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kota Tonis Herakleion berdiri di atas rangkaian pulau, pasir, gundukan lumpur, dan rawa yang saling berdekatan di delta Sungai Nil. Masalahnya, kawasan Teluk Abu Qir berada di atas banyak patahan, bahkan di dalam kuil, yang menyebabkan bencana dan banjir marak terjadi. Kemungkinan, runtuhnya kota Tonis Herakleion disebabkan oleh fenomena geologis dan bencana alam tersebut, yang berlangsung dalam periode berbeda. Hal itu menyebabkan penurunan tanah yang lambat, diikuti dengan kenaikan permukaan laut pada masanya. Berdasarkan analisis geoarkeologi, ada pencairan tanah di beberapa tempat di Teluk Abu Qir. Fenomena ini dipicu oleh tekanan besar pada tanah dengan kandungan tanah liat dan air yang tinggi. Aktivitas ini memicu bangunan-bangunan besar nan berat menekan tanah, dan pada gilirannya tergelincir ke bawah. Tanah liat kehilangan volumenya, sehingga penurunan terjadi.
Selanjutnya, diperparah oleh gempa bumi yang membuat penurunan ekstrim pada tanah liat terjadi. Peristiwa ini disebut sebagai likuefaksi, yang juga pernah melanda Palu Donggala, Sulawesi Tengah saat gempa dan tsunami tahun 2018. Peristiwa ini membuat kota peradaban sejarah Mesir kuno itu tenggelam, menyisakan berbagai peninggalan arkeologis di bawah laut. Para arkeolog telah menemukan tengkorak manusia di sekitar kuil kota itu, yang memiliki ciri bekas cedera runtuhan akibat bencana dahsyat tersebut, menurut sebuah penelitian tahun 2014. Ketiadaan kota ini membuatnya nyaris sebagai kota mitos. Herakleion adalah nama yang dibuat oleh Yunani kuno untuk merujuk kota ini. Dalam bahasa Mesir kuno, kota ini dinamai Tonis. Herodotus pernah menyinggung kota ini sebagai tempat pahlawan Yunani kuno bernama Herakles menapakkan kakinya pertama kali di Mesir. Kemudian, sempat disinggahi oleh Helen bersama kekasihnya, Paris sebelum Perang Troya yang dinarasikan secara semi mitos. Inilah yang membuat keberadaan kota yang disebut Herodotus, Herakleion, nyaris menjadi mitos belaka.